Apakah Anda pecinta kopi? Kini Anda tidak hanya bisa menikmatinya, namun juga bisa menuangkan kreativitas dalam secangkir minuman ini. Iya, kali ini rekan kami Putri akan mengajak Anda berkreasi dengan kopi dan menjadi barista dalam sehari. Berikut selengkapnya dalam segmen Hobi dan Kreasi. Menghabiskan waktu di kedai kopi sambil bercengkrama bersama rekan-rekan merupakan aktivitas yang sedang tren di masyarakat urban saat ini. Ya, di episode kali ini saya akan mengajak Anda ngopi di pasar di kedai bernama A Bunch of Cafe and Dealers yang ada di Pasar Santa. Nah, keunikan dari kedai kopi ini meskipun berada di pasar, namun peminatnya adalah para pencinta kopi dari kalangan menengah ke atas. Ya, apa yang menarik dari kedai kopi ini? Langsung saja kita lihat kegiatannya di dalam. A Bunch of Cafe and Dealers merupakan kedai kopi yang didirikan oleh Henry Kurniawan, peraih sertifikat juri kejuaraan barista dunia pertama dari Indonesia. Bila kedai kopi lain menawarkan kenikmatan kopi, di kedai ini justru menekankan pada kegiatan belajar menjadi barista atau pembuat dan penyaji kopi. Jika Anda tertarik untuk mengenal lebih jauh tentang cara penyajian kopi, Anda bisa mengikuti beberapa kelas, seperti kelas pengenalan dan sejarah kopi, kelas menyeduh kopi, kelas mencicipi kopi, dan kelas espresso. Setelah melalui semua kelas, Anda bisa menjadi barista di kedai ini dan melayani para pembeli. Hai Kak Henry, Hai. halo, apa kabar? Baik, Ya. Henry. Kak mau nanya nih Kak, sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Kakak kepikiran membuat kedai kopi ini di sini? Eh, saya waktu itu sih memang lagi nyari tempat buat saya bikin kelas gitu kan. Kemudian saya sering nongkrong di teman saya di bawah, terus saya cari-cari di atas, kemudian dapat. Terus saya lihat ukurannya pas dan harga sewanya terjangkau. Ya udah saya ambil, saya sewa, terus saya desain ini semua. Dan saya bikin layoutnya seperti layout kompetisi supaya pada kalau misalnya barista mau latihan, mereka bisa latihan di sini. Terus memang didesain buat kelas gitu. Oke. Sebenarnya apa sih yang membuat Kakak mempunyai hati gitu ingin mengajar masyarakat membuat kopi gitu? Apa ya? Mostly sih karena pengen share aja sih, pengen berbagi aja sih apa yang saya tahu selama ini, selama di dunia kopi. Ya. Ya, saya juga masih belajar, tapi maksudnya ya saya mau bagi apa yang saya tahu. Terus saya juga berharap nanti ya apa yang saya bagikan ini bisa berguna. At least kalau misalnya ke kafe-kafe kopinya enak, lebih bikinnya lebih benar gitu segala macam. Biar masyarakat bisa juga ya. Ya, Kak, lebih ya? banyak belajar juga gitu. Iya. Oke, yang menarik ini, kenapa dibukanya di pasar? Eh, Pasarnya waktu itu enak banget sih buat saya, di tengah kota, Ya. terus pasar bersih, terus yang terutama ya tadi sewanya masih terjangkau banget, dan ya easy akses lah ke sana sini, terus Oke. banyak makanan, saya enak kan jadi Oh makan sana gitu, sini. oke. Dan terakhir, gimana caranya jika masyarakat atau pemirsa juga ingin belajar bikin kopi di sini, Kak? Gimana caranya tuh? Caranya pertama ya pasti daftar dulu ya, email ke kita, nanti dikasih lihat slotnya yang mana, jadwalnya apa segala macam. Terus nanti tinggal mereka tertarik yang mana ya, ada subjeknya kan macam-macam tuh. Atau mau ambil yang full bisa, nanti dari situ ya nanti diatur schedule-nya ya tinggal ikut kelas aja sih. Oh, seperti itu. Berarti siapapun bisa ya, Kak? Siapapun bisa sih. Asal daftar. Iya. Nah, mumpung saya ada di sini, berarti saya juga boleh dong, Kak, belajar bikin kopi? Boleh. Oke, Nanti kalau ada gitu, yang bantu. Oke, berarti aku langsung bikin ya, Kak, Boleh. ya? Oke. Ini adalah seni penyajian kopi latte art. Untuk membuat latte art yang menjadi nilai jual dari secangkir kopi, pertama-tama giling biji kopi dengan mesin tinder. Setelah biji kopi menjadi serbuk halus, lakukan proses stamping, yang fungsinya untuk meratakan serbuk kopi.
Lalu buat ekstrak espresso menggunakan mesin espresso dan ambil sebanyak 30 ml. Selanjutnya steam susu dingin untuk membuat cappuccino. Setelah itu campur susu cair dan foam dengan ekstrak espresso. Lalu mulailah teknik etching. Nah, yang dimaksud teknik etching adalah teknik menggambar dengan bantuan batang kecil untuk membuat pola. Saya pun lantas menggambar pola babi pada latte art saya. Selain membuat latte art, saya pun berkesempatan belajar membuat kopi dengan teknik manual bersama Kak V Handojo, seorang pengajar lain di tempat ini. Kopi yang kami seduh kali ini adalah kopi Mayurama dari Jepang. Saat belajar, saya pun jadi tahu lebih banyak tentang dunia penyeduhan kopi yang ternyata tak bisa dilakukan sembarangan. Untuk menyeduh kopi dengan teknik manual ini ternyata ada perhitungannya loh. Proses penyaringan kopi dengan kertas kalita wave ini harus berlangsung selama 2,5 menit. Tak boleh kurang dan tak boleh lebih. Serbuk kopi yang digunakan pun harus bertekstur kasar. Berbeda dengan serbuk espresso sebelumnya yang teksturnya sangat halus. Sedangkan dalam teknik penyeduhan kopi dengan teknik apapun, Cafe menyarankan agar air mendidih tidak melebihi suhu 90 derajat. Karena dalam dunia penyajian kopi, suhu air yang melebihi angka tersebut akan membuat ekstraksi kopi berlangsung terlalu cepat, yang menyebabkan rasa kopi terlalu pahit. Ya, pemirsa, ini dia hasil racikan secara manual kopi Colombia Esperanza. Yang dari mana Kak? Jepang ya Kak? Dari ya? Jepang, Dari Maruyama Jepang. Coffee di Jepang. Nah, sekarang saya mau coba rasanya seperti apa pemirsa. Ya pemirsa, rasanya tak terlalu pahit ya Kak ya? Pahit? Masih ada pahit? Masih ada pahitnya, masih ada pahit, tapi tidak terlalu pahit sekali. mengganggu nggak? Enggak, tidak Enggak, ya? sekali. Emang begini ditambah gula lagi atau gimana sih Kak kalau kopi Sebaiknya seperti tidak ini? ditambah gula, Kenapa, karena Kak? biji kopinya sudah premium, sudah sangat berkualitas. Heeh. Kita mau menikmati, kita mau apresiasi rasa dari kopi itu sendiri. Oh, Kalau seperti gula itu. nanti akan merusak rasanya. Merusak rasanya, Iya, berarti sebenarnya sayang. disajikan seperti ini. Kalau untuk manfaatnya sendiri Kak, kopi seperti ini yang tanpa gula apa sih Kak? Sama aja, cuma yang jelas kalau kopi Arabica kandungan kafeinnya setengah daripada kopi Robusta. Robusta, oke. Jadi kalau orang mau begadang minumnya Robusta. Oh, Kalau orang mau minum Arabica itu orang untuk menikmati rasanya, menikmati macam-macam flavor yang ada dalam kopi itu. Jadi seperti itu. hampir sama seperti minum teh. Hampir sama Sama ya. aja seperti minum teh, karena minum teh juga ada kafeinnya kan. Iya, jadi cuma bedanya ini kopi. Oke. Jadi untuk diapresiasi rasanya dinikmatin, jadi sangat-sangat menyenangkan lah. Indonesia adalah penghasil biji kopi terbesar ketiga di dunia. Menyajikan kopi dengan sempurna mempunyai nilai seni tersendiri. Nah, teknik-teknik yang detail harus dilakukan dengan telaten untuk menyajikan kopi sebagai sebuah karya seni. Putri Mawito, Erviansyah, Dai TV, Jakarta.